Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Bupati Bengkalis, kemudian kami hormati Bapak-bapak Kepala Badan, Kepala Dinas, yang kami hormati Bapak-bapak Kepala Bagian, dan yang kami hormati pula Bapak-bapak para camat Kabupaten Bengkalis. Pada kesempatan kali ini dengan kami untuk menyampaikan laporan terkait rekapitulasi fisik perkembangan pembangunan dan juga keuangan APBD Kabupaten Bengkalis untuk tahun anggaran 2020 sampai dengan bulan Maret tahun 2020. Namun sebelumnya kami mengajak kepada kita semua untuk melihat postur dan struktur APBD Kabupaten Bengkalis dilihat dari dua sisi. Pertama dari sisi belanja, yaitu belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Untuk kita ketahui bersama bahwa APBD Kabupaten Bengkalis tahun 2020 ini jika dilihat dari belanja langsungnya ada pada angka 2,3 triliun lebih, dan untuk belanja tidak langsungnya ada pada angka 1,4 triliun lebih. Ini posisi sampai dengan bulan Maret tahun 2020. Jika angka-angka ini kita presentasikan, maka kita akan mendapatkan untuk belanja langsung itu ada pada angka 61,3%, dan juga untuk belanja tidak langsungnya ada pada angka 38,7% sampai dengan kondisi Maret tahun 2020. Kemudian yang kedua, kita juga akan melihat dari sisi APBD Kabupaten Bengkalis ini dari sisi urusan pemerintahan konkurennya. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, kita akan bisa melihat bahwa urusan pemerintahan itu terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama itu adalah urusan pemerintahan yang disebut dengan urusan pemerintahan absolut. Ini adalah kewenangan sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Kemudian yang kedua adalah urusan konkuren. Ini adalah pembagian antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Kemudian urusan umum yang merupakan kewenangan dari presiden. Nah, yang akan kita bicarakan adalah urusan konkuren ini sebanyak 32 urusan yang merupakan pembagian antara kewenangan pusat dan daerah. Ini untuk urusan konkuren ini terbagi juga menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah 6 urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, kemudian 18 urusan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar, dan juga 8 urusan pilihan. Namun nanti kita bicarakan hanya 6 urusan pilihan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar. Kita akan coba melihat bagaimana posturnya, bobotnya dibandingkan dengan APBD Kabupaten Bengkalis. Yang pertama, urusan pertama adalah urusan PUPR, pekerjaan umum dan penataan ruang. Kemudian yang kedua adalah urusan kesehatan, yang ketiga adalah urusan perumahan rakyat, yang keempat adalah urusan pendidikan, kemudian yang kelima adalah urusan sosial, dan yang terakhir adalah urusan ketertiban umum, Rantibum. Nah, ini bagaimana posisinya ini terkait dengan urusan-urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar. Baik, coba kita lihat presentasinya. Yang pertama adalah PUPR. Di sini ada pada angka 31,2%, kemudian lagi urusan kesehatan ada di angka 11,7%, kemudian urusan perumahan rakyat ada di angka 11,7%, kemudian urusan pendidikan ada di angka 10,5%, urusan sosial ada di angka 1,8%, dan urusan ketentraman dan ketertiban umum ada di angka 0,5%. Dari 6 urusan ini saja wajib terkait dengan pelayanan dasar itu sudah mencapai 69,9%. Artinya hampir 70% porsi APBD kita ada di 6 urusan ini. Ini berkesimpulan, kita kesimpulan bahwa postur APBD kita sudah sangat menyebelahi urusan-urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar. Baik, kita langsung saja kepada laporan terkait progres perkembangan fisik dan juga serapan anggaran sampai dengan akhir Maret tahun 2020. Coba kita lihat. Untuk akhir Januari ada di angka 2,02% fisiknya, kemudian serapan anggarannya ada di angka 1,05%. Nah, itu.
Kemudian di akhir Februari untuk fisik ada di angka 5,82% dan serapan anggarannya ada di angka 3,39%. Kemudian untuk akhir Maret untuk fisiknya ada di angka 11,35% dan untuk serapan anggarannya ada di 7,61%. Nah, inilah dia ya. Dan jika kita lihat pada grafik garisnya untuk progres fisiknya untuk bulan Januari ada di angka 2,02%, untuk akhir Februari ada di angka 5,82%, kemudian terakhir ada di angka 11,35%. Ini untuk progres fisiknya. Kemudian kalau kita lihat dari progres keuangannya di bulan Januari ada di angka 1,05%, kemudian di akhir Februari ada di angka 3,39% dan di akhir Maret ada di angka 7,61%. Nah, inilah dia akhir Maret fisik ada di 11,35% dan serapan anggarannya ada di angka 7,61%. Demikian Bapak dan Ibu yang kami sampaikan sementara ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kami mengharapkan masukan-masukan kepada kita semua agar ini laporan menjadi lebih baik lagi. Dan kami berharap agar disiplin dalam menyampaikan laporan kepada kami. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Dr. Idang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.